Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Kita panjatkan selalu rasa syukur dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selalu terpancar tercurah kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita semua insya Allah selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keimanan, nikmat keislaman, dan selalu dalam kondisi sehat walafiat hingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan semakin berkualitas. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah menunaikan ibadah puasa Ramadan di hari ke-14 dan malam hari ini kita akan memasuki kajian doa hari Ramadan hari ke-15. Dan alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita Ustadz Rino Zeldeni yang akan memberikan kajian doa hari ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ahmaduka ya man awdaqta lana subul al-hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Allahumma ajal afdalas salawat wa azkat tahiyyat wa ammal barakat ala hadha an-nabiy al-karim wa rasulil azim سيد الغر المهجرين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن أحيا سنته وسلك سبيله ونهج منهجه وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد. أيها الحاضرون أيها الإخوة الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para hadirin yang berbahagia, puji syukur tak lupa kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita semuanya, lalu memberikan kepada kita wasailul hayah, fasilitas dan sarana-sarana kehidupan, serta juga memberikan manual book dalam mengarungi kehidupan itu sendiri atau manahijul hayah. Dan sebagai seorang mukmin, kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah manahijul hayah. Al-Quran adalah manual booknya kita dalam mengarungi kehidupan ini. Di bulan ini, kita mengenal salah satu dari nama Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan padanya. Karenanya sungguh merugi bagi kita semua yang tidak memaksimalkan kedekatan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita, masyarakat Indonesia, mengaku pada umumnya adalah bermazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi kemudian kita tidak juga menjadikan Imam Asy-Syafi'i sebagai teladan kita. Hanya sekedar ya sudah menyebut saya bermazhab Syafi'i, tapi tidak kenal siapa Imam Asy-Syafi'i. Tidak pernah tahu mungkin bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i bukan hanya seorang ahli fiqih, tapi beliau juga seorang ahli biologi, ahli memanah, bahkan jauh lebih dahsyat dari tokoh fiktif, tokoh imajinasi yang sering kita dengar di layar kaca, namanya Robin Hood. Gitu. Imam Syafi'i kisah nyata jauh lebih dahsyat daripada Robin Hood ketika memanah. Di sebuah riwayat disampaikan kalau seseorang bisa memanah tepat di tengah sasaran, maka Al-Imam Asy-Syafi'i bisa membelah anak panah orang tersebut.
Saking hebatnya Imam Syafi'i. Pernah juga kemudian Imam Syafi'i ketika ditanya oleh seorang yang sudah berusia lanjut, nenek-nenek gitu ya, wahai Imam, bagaimana cara membedakan antara hewan yang beranak dengan hewan yang bertelur? Mungkin di antara kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua yang hadir pada malam hari ini, kalau ditanya seperti itu, akan menjawab ya, sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Gitu. Mungkin bahasanya keluar bahasa-bahasa ovum, bahasa-bahasa zigot, dan sebagainya. Tapi Al-Imam Syafi'i menyadari betul siapa yang sedang berbicara dengan beliau. Beliau kemudian mencoba menjawab dengan bahasa, dengan nalar yang mudah dimengerti oleh nenek-nenek yang sudah berusia lanjut itu. Apa kata Al-Imam Syafi'i? Sesungguhnya hewan yang beranak dan yang bertelur itu tinggal dibedakan lewat daun telinganya saja. Kalau dia berdaun telinga, beranak. Kalau tidak berdaun telinga, maka hewan itu bertelur. Kembali ke teladan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau kalau bulan Ramadan itu tidak kurang menghatamkannya sebanyak 60 kali. Sekarang pertanyaannya, sampai di Ramadan yang ke-14 tadi, ya, malam ini kita mulai masuk yang ke-15, sudah berapa kalikah kita menghatamkan Al-Quran? Masih jauh sekali. Masih jauh sekali dari teladan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Para hadirin yang berbahagia, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah sampaikan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Secara umum orang beriman itu beruntung ya. Sebelumnya saya sudah sampaikan sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Untung semua. Kalau ditimpa kesulitan dia bersabar, maka itu untung baginya, baik baginya. Kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah, lalu dia bersyukur, itu juga baik baginya. Beruntung. Qad aflahal mu'minun. Yang seperti apa? Di ayat kedua Allah sampaikan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, ini orang-orang yang dalam salatnya khashi'un. Mereka khusyuk. Mereka khusyuk. Orang-orang yang khusyuk ini berangkat dari satu kondisi di mana mereka merasakan betul pengawasan Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupannya. Atau mereka kemudian merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Islam istilahnya muraqabatullah dan ma'iyatullah. Adanya pengawasan Allah dan merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi jawaban atas pertanyaan laki-laki yang misterius. Kata Umar bin Khattab sebagai perawi hadis di hadis Arba'in yang nomor 2. Di sana diungkapkan di awal bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaum, suatu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Syadidu bayadi thiyab, pakaiannya putih bersih. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya hitam legam. Umar bin Khattab ini sahabat Nabi yang tinggalnya bukan tepat di jantung kota Madinah. Umar bin Khattab ini tinggalnya di tepi luar kota Madinah. Kota Madinah ini kecil, nggak besar. Di zaman Rasulullah SAW. Artinya, kalau dia kemudian tinggal di tepi luar kota Madinah, Umar tahu siapa yang berada di luar kota Madinah, siapa yang kemudian tinggal di jantung kota Madinah. Kali ini Umar nggak tahu orang itu. Tapi keanehan muncul dari orang ini. Kalau dia bukan penduduk kota Madinah, kenapa syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'r, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam. Kalau baju yang dia pakai putih bersih, rambutnya hitam legam, tandanya orang dekat-dekat saja. Karena kan jazirah
Arab itu adalah negeri yang penuh dengan padang pasir gitu, ketika itu. Ini menganehkan buat Umar bin Khattab, sampai kemudian laki-laki ini hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang aneh lagi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Laki-laki ini mendekatkan lututnya, dua-duanya lutut kakinya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini posisi duduk yang agak aneh. Nempel lututnya dengan lutut Nabi. Maka ini kemudian menjadi salah satu metode pengajaran, ya, talaqi Quran, metode rukbateh. Artinya dua lutut ketemu dengan dua lutut. Akrab dia. Sulit ini terjadi kalau antara dua orang ini belum pernah bertemu sama sekali. Seolah-olah kemudian kata Umar, orang ini, ya, secara eksplisit Umar mengatakan ini laki-laki ini sudah kenal baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wawada kaffaihi ala fakhidhi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, kemudian di bagian akhir Rasulullah SAW bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il?" Ketika laki-laki ini sudah pergi, "Atadri manis sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah menyatakan, "Fa'innahu Jibril." Semua yang datang itu tadi Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam, atakum yu'allimakum dinakum. Yang datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ada beberapa pertanyaan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Saya akan sedikit menyoroti tentang al-ihsan. Ya Rasulullah, akhbirni alil ihsan. Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang apa yang dimaksud dengan ihsan. Ma huwal ihsan? Apa kata Rasulullah SAW? Menjawab pertanyaan malaikat. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Bayangkan bahwa Allah melihat kita. Kita melihat Allah. Maaf. Fa'ilam takun tarah, jika kalian tidak mampu melihatnya, memang saat ini kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kenapa nggak mampu? Kenapa kemudian nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, di surga, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya mata kita ini sebenarnya punya kemampuan itu. Tapi kemudian saat ini cahaya Allah itu begitu besarnya, sehingga kemudian terhalang bagi kita untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Beda nanti ketika sudah di jannahnya. Dan bahkan liqa wajhillah, bisa melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan yang terbesar. Jauh lebih besar dari kenikmatan surga itu sendiri. Ketika para penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, mereka bertanya tentang banyak hal. Kemudian Allah katakan, waladaina mazid. Dan kami punya tambahan. Tambahan ini jauh lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Apa tambahannya? Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Liqa wajhillah. Buat hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang masuk ke dalam jannahnya. Termasuk insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Karena kita tidak mampu melihatnya, ya, maka berimajinasilah fa'innahu yara. Bahwasanya Allah itu melihat kita semua. Ya, yakinlah bahwa Allah melihat kita semuanya. Karenanya orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan memulai segala aktivitasnya. Dia akan niatkan semuanya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ihsan ini juga nampak pada kerjanya. Dia akan laksanakan semua pekerjaannya, aktivitasnya, ibadahnya dengan penuh sikap profesional, ya, sikap yang baik.
Orang Muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan ketika menyembelih hewan kurban, kita berbuat ihsan, berbuat profesional. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kata Nabi. Apabila kalian menyembelih hewan kurban, maka profesionallah. Makanya di poin kedua, setelah poin pertama an-niyah al-khalisah, niat yang ikhlas, maka kita harus memiliki sikap itqanul amal, bekerja secara profesional. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Semuanya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Dan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Semuanya Allah mencintai apabila kalian bekerja, beramal, beraktivitas dengan penuh sikap profesional. Dan terakhir, ketika kita berbuat ihsan, ya, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita akan berupaya untuk bekerja dan menghasilkan, ya, sesuatu pekerjaan dengan judatul ada, pekerjaan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, finishingnya bagus. Itulah gambaran sederhana dari orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam semua aktivitas kehidupannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna fihi ta'atal khashi'in washrah fihi sudurana bi'inabatil mukhbitin bi'amanika ya amanal khaifin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di bulan ini dengan ketaatan orang-orang yang khusyuk. Serta lapangkanlah dari kami dengan taubatnya orang-orang yang merendahkan diri mereka. Dengan kekuatanmu, wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang ketakutan. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Rino. Bertambah lagi pengetahuan, bertambah lagi insya Allah mempersebal keimanan kita semuanya. Sangat bermanfaat. Sudah 14 hari tausiah dari Ustadz Rino. Semakin hari semakin banyak ilmu yang kami dapatkan. Insya Allah berkah, insya Allah jadikan amal ibadah Ustadz Rino dan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan tapping EFT. Seperti biasa kita akan melakukan tapping menggunakan 7 titik. Kemudian kita awali dengan menekan di titik soft spot di dada kiri. Kemudian titik yang pertama adalah di ujung alis kiri dan kanan, kiri atau kanan. Kemudian titik kedua di samping mata. Titik ketiga di bawah mata, titik keempat di bawah hidung, titik kelima di bawah bibir, titik keenam di tulang selangka, dan titik ketujuh di samping di bawah ketiak kiri dan kanan. Nah, dan setiap tappingan saya akan izinkan saya untuk membimbing Bapak Ibu sekalian untuk memberikan afirmasi secara positif. Anda boleh mengikutinya di dalam hati atau melafalkannya, dan pastikan dilakukan secara totalitas ya, supaya sel-sel tubuh kita juga ikut memanjatkan doa. Dan setelahnya izinkan saya juga untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan para syuhada, keluarga, dan para tim evakuasi untuk KRI Nanggala 402. Mari Bapak Ibu kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah ya Rabb.
Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu yang begitu berkelimpahan ini, ya Allah. Sungguh aku menyadari sepenuhnya begitu banyak kenikmatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan usia, kenikmatan kesehatan, kenikmatan harta yang berkelimpahan. Namun, seringkali aku belum menyadari sepenuhnya bagaimana berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Ampuni segala dosa, ampuni segala kesalahan dan kekhilafan-Ku ini, ya Allah. Dengan izin-Mu dan dengan kuasa-Mu, jadikan diri kami menjadi manusia-manusia yang semakin pandai bersyukur. Meningkatkan kekusukan kami untuk selalu menunaikan seluruh perintah-perintah-Mu, ya Allah. Menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Titik yang pertama, ya Allah, begitu banyak kesalahan, dosa-dosa yang telah Kuperbuat. Begitu banyak dosa-dosa maksiat yang telah Kulakukan. Aku menyadari sepenuhnya. Dengan kuasa-Mu, dengan kasih sayang-Mu, aku mohon ampun. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Aku bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Di samping mata, ya Allah, aku semakin menyadari aku membutuhkan kasih sayang-Mu, ya Allah. Aku membutuhkan untuk selalu menunaikan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Aku menyadari sepenuhnya kelemahan diriku. Mulai saat ini dan seterusnya, izinkan diriku untuk selalu menunaikan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Dengan kuasa-Mu, dengan kasih sayang-Mu, ampuni segala dosa, kesalahan diriku, ya Allah. Di bawah mata, terkadang ada kecemasan di dalam hati dan pikiranku. Kadang ada kegundahan, ada keraguan untuk selalu istiqomah menunaikan perintah-perintah-Mu. Namun, mulai saat ini dan seterusnya, aku meyakini di dalam hati, di dalam pikiranku, dan memerintahkan seluruh tubuhku untuk selalu istiqomah menunaikan seluruh perintah-perintah-Mu, ya Allah. Di bawah hidung, aku ikhlas dan aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Di bawah mulut, aku ikhlas, aku pasrah sepenuhnya. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu, ya Allah. Di tulang selangka, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, mohon anugerahkan kepada kami di bulan ini, di bulan suci ini, dengan ketaatan orang-orang yang khusyuk. Lapangkanlah dada kami dengan bertobat, dengan kerendahan diri, dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang ketakutan. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Bawah ketiak, aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu.
Aku semakin bersyukur, semakin bersyukur. Sebaliknya, aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini, ya Allah. Silakan tarik nafas yang dalam dan resapi semua apa yang telah kita lakukan. Silakan panjatkan doa. Insya Allah doa-doa kita diijabah Allah SWT. Ya Allah. Selanjutnya, mari kita doakan untuk para awak kapal selam Nanggala 402 yang tenggelam di Laut Bali. Mari kita doakan insya Allah ke-53 awak kapal selam Nanggala 402 husnul khotimah, wafat dalam syahid dan menjadi syuhada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita doakan juga untuk para keluarga yang ditinggalkan, untuk para istri, putra-putri maupun orang tua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan. Mari kita doakan juga kepada para tim SAR, tim evakuasi TNI, Polri, Basarnas, Bakamla, dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses evakuasi ini. Insya Allah diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan diberikan keikhlasan dalam menunaikan tugas-tugasnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk bergabung bersama kami di program vaksinasi kolbu. Insya Allah doa-doa yang terpanjat, terucap, dan tersirat di ijabah Allah SWT. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Aminuddin ya, sudah bergabung. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Ibu Mastuti. Terima kasih Mbak Bubi. Terima kasih Ibu Kusmiati. Terima kasih Ibu Dewi Santi. Terima kasih Mbak Sarianda. Terima kasih Ibu Eni Sulistiani. Terima kasih Mbak Usna, terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Bu Utami dan seluruh teman-teman yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk bergabung. Sampai bertemu di esok hari.